Kisah klasik pemasaran. Aspirin, ampuhnya si obat ajaib. Obat dengan merek dagang aspirin mulai dikenal pada tahun 1897 saat Felix Hoffmann membuat komposisi obat untuk meredakan beberapa jenis penyakit. Namun sebenarnya, bahan-bahan dasar pembuatan obat ini telah digunakan sejak sekitar 400 tahun Masehi oleh Hippocrates. Saat itu, Hippocrates telah berhasil membuat obat yang berkhasiat menyembuhkan sakit kepala, sakit badan, dan demam. Penemuan ini terus dikembangkan terutama antara tahun 1829 dan 1853 oleh beberapa ahli kimia dari Jerman, Italia, serta Prancis. Namun, tak ada satupun ahli kimia itu yang berusaha memasarkannya sampai penemuan ini disempurnakan oleh Felix Hoffmann. Awalnya, obat ini dimaksudkan untuk mengobati ayahnya yang sakit radang sendi. Dia melakukan eksperimen dengan menyempurnakan atas temuan-temuan ahli kimia sebelumnya. Setelah mengonsumsi obat selama beberapa waktu, Felix menemukan bahwa obat ini cukup manjur untuk penyakit ayahnya. Dia pun membawa temuannya ke Bayer, perusahaan tempat kerjanya saat itu, dan meyakinkan tim manajemen untuk memasarkan produk. Melihat peluang yang cukup besar, Bayer mulai memperkenalkan dan mendistribusikan produk ini ke kalangan medis. Pasar memberikan respon positif sehingga Bayer mengembangkan produk dengan bentuk baru. Pada tahun 1900, Bayer memperkenalkan aspirin dengan bentuk butiran yang dapat larut di air. Menariknya, ini obat pertama di pasaran yang dapat larut dalam cairan. Bisa dibilang, itu menjadi salah satu terobosan di dunia farmasi. Pada tahun yang sama, tepatnya 27 Februari 1900, Bayer mematenkan aspirin. Nama aspirin sebenarnya akronim dari beberapa unsur bahan medis, yaitu A, dari asetil klorida, unsur kimia, Spir, dari Spiraneol maria, nama jenis tanaman, dan In, huruf pelengkap yang lazim digunakan sebagai nama obat di dunia medis. Beberapa tahun setelah diluncurkan, obat ini terus dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk memudahkan konsumsi, Bayer membuat obat dalam bentuk tablet dan memperbolehkan toko obat untuk menjualnya tanpa resep dokter. Menariknya, obat ini berperan penting pada Perang Dunia I. Karena Bayer adalah perusahaan Jerman dan memihak Jerman, pihak sekutu mengalami kesulitan dalam mendapatkan aspirin. Kesulitan ini membuat negara-negara sekutu menyadari bahwa aspirin merupakan obat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan konsumen, terlebih pada masa perang. Pihak sekutu mencoba mengembangkan dan menemukan produk pengganti aspirin. Sayangnya, tidak ada perusahaan yang berhasil mengeluarkan produk dengan kualitas dan khasiat yang sama. Negara sekutu begitu frustasi hingga pemerintahnya menyelenggarakan sayembara dengan hadiah yang besar bagi pihak yang berhasil membuat obat serupa dengan aspirin. Akhirnya, sebagaimana kita ketahui, pihak sekutu memenangkan Perang Dunia I. Sebagai salah satu syarat menghentikan perang, pihak sekutu memaksa Jerman dan Bayer menyerahkan hak paten aspirin yang tertuang dalam Perjanjian Versailles. Segera setelah perang, aspirin menjadi produk obat paling laris di Amerika. Banyak hal yang menarik dapat kita temui dalam berbagai studi panjang yang dilakukan seputar aspirin. Berbagai studi ini memengaruhi persepsi konsumen dan mendorong niat mereka untuk mengonsumsi aspirin. Pada tahun 1986, beberapa riset menunjukkan kegunaan lain aspirin. Aspirin dianggap memiliki khasiat mengurangi serangan jantung sebanyak 51%, mengurangi serangan jantung kedua sebesar 21%, dan angka kematian sebesar 15%. Riset ini membuat para dokter merekomendasikan orang mengonsumsi 1 aspirin per hari untuk mencegah serangan jantung. 2 tahun kemudian, sebuah jurnal ilmiah New England Journal of Medicine mempublikasikan hasil riset resmi. Studi ini membuktikan secara medis aspirin memang dapat mengurangi resiko serangan jantung. Terobosan ini mengundang perhatian banyak pihak. Newsweek membahas aspirin pada edisi 8 Februari 1988 dengan judul di halaman muka What Should You Know About Heart Attacks? The Aspirin Breakthrough, serta artikel berjudul A User's Guide to Taking Aspirin. Hanya dalam tempo beberapa jam setelah hasil jurnal New England Journal of Medicine dipublikasikan, aspirin menjadi perbincangan ramai di berbagai media televisi di sejumlah negara. Bufferin, Anacin, dan Bayer membanjiri majalah serta televisi dengan iklan obat sejenis yang mereka produksi. Bayer bahkan membuat kalender yang berisi kotak kosong sebagai pengingat agar konsumen mengonsumsi 1 aspirin setiap hari. Penjualan produk pun membumbung tinggi. Hanya dalam tempo sebulan, peningkatan penjualan terjadi antara 25-30% karena maraknya publikasi. 6 bulan kemudian, aspirin dimuat di Businessweek dengan gambar produk di halaman muka dan bertajuk Miracle Drug yang tercetak tebal. Tak lama kemudian, hasil riset terdahulu kembali dikuatkan oleh jurnal kedokteran Lancet.
Jurnal ini memaparkan hasil riset terhadap 17.000 pasien, yaitu efek aspirin dapat mengurangi kematian sebesar 21% ketika diberikan di bawah 24 jam. Bila dicampurkan dengan sejenis enzim, campuran ini diklaim dapat mengurangi angka kematian sebesar 50%. Para produsen pun memanfaatkan hal ini dengan membuat program public relation yang mengaitkan merek perusahaan dengan kesehatan. Bayer berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan jantung masyarakat dengan memberikan berbagai pelatihan. Bristol Myers bahkan mendistribusikan resep masakan sehat dengan program pemasaran perusahaan. Aspirin terus mendapatkan efek positif. Pada April 1990, Time memuat artikel yang berjudul A New Role for the Wonder Drug. Dan lagi-lagi, New England Journal of Medicine mempublikasikan hasil riset terbarunya bahwa aspirin juga memiliki khasiat lain, yaitu mengurangi risiko stroke bila dikonsumsi secara reguler. Dari pemaparan itu, kita mendapat pembelajaran bahwa perusahaan harus mampu mencium dan memanfaatkan momentum ketika media massa memuat hal positif mengenai produk. Disadari atau tidak, media massa seringkali melakukan promosi secara gratis melalui artikel yang mereka muat. Media massa juga telah sekian lama terbukti cukup efektif membentuk opini publik. Namun, perlu diwaspadai juga ketika media memberitakan isu negatif. Perusahaan perlu merespon dengan cepat untuk meminimalisir dampak lebih lanjut.